datang dari Kabupaten Bulukumba, di mana banyak M-Pos tak berfungsi. BPKPD Bulukumba turun tangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bulukumba mendatangi objek pajak yang terpasang M-Pos di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pasalnya, banyak pengusaha yang tidak menggunakan M-Pos sebagaimana mestinya. Olehnya itu, BPKPD melakukan kunjungan untuk melihat penyebab banyaknya pajak yang tidak terlaporkan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan reporter Firky Arisandi di Bulukumba. Halo, selamat siang rekan Firky. Ya, selamat siang, Kinan. Baik rekan Firky, bisa Anda informasikan usaha-usaha di mana saja yang didatangi oleh BPKPD? Ya, baik, Kinan. Jadi dapat kami laporkan sejak kemarin Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah mengunjungi beberapa tempat usaha di Kabupaten Bulukumba. Jadi termasuk beberapa tempat usaha yang ada di dalam kota Bulukumba itu yang menjadi target dari BPK PD hari ini. Dan kemarin Kinan juga telah dilakukan kunjungan ke sejumlah usaha yang ada di kawasan destinasi wisata di Birah, karena ada banyak usaha seperti perhotelan yang telah dipasangi M-Pos untuk pajak ini, Kinan. Ya, baik. Apa saja kendala sehingga banyaknya M-Pos yang tidak berfungsi? Ya, baik, Kinan. Jadi berdasarkan keterangan dari Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Andi Irma Damayanti, tadi ada beberapa kendala yang diperoleh sehingga masih ada yang tidak menggunakan M-Pos ini sebagaimana mestinya. Bahkan ada yang hingga menunggak hingga berbulan-bulan atau tidak difungsikan selama berbulan-bulan. Salah satu kendalanya adalah sumber daya manusia, kemudian juga ada beberapa mesin yang dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu, Kinan. Ya, bisa Anda informasikan juga bagaimana dengan langkah ke depan yang akan dilakukan khususnya? Iya, baik. Jadi setelah melakukan monitoring yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tadi, kedepannya akan terus dilakukan upaya konsultasi terhadap seluruh usaha yang yang terpasang M-Pos. Jadi ke depan upaya-upaya komunikasi itu akan digencarkan untuk agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak keuangan dan juga dari usaha-usaha, karena selama ini ada beberapa kendala yang sebenarnya terjadi itu tidak terlapor ke dinas terkait, sehingga alatnya dibiarkan tidak berfungsi, sehingga kedepannya dinas terkait tadi akan mengaku untuk terus mengontrol dan juga membuka ruang-ruang komunikasi terhadap pengusaha untuk berkonsultasi terhadap penggunaan dari M-Pos ini, Kinan. Rekan Firky Arisandi, terima kasih untuk laporan lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Sekretaris BPKPD Bulukumba, ada Bapak Andi Irma Damayanti Untung. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi begini Pak, ini dalam rangka upaya kita untuk memaksimalkan pendapatan yang ada di Kabupaten Bulukumba terkait dengan target pendapatan pajak dan retribusi. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, salah satunya monitoring terhadap evaluasi penggunaan aplikasi pajak melalui M-Pos dan TNDD. Nah, ini yang kita pantau sekarang dulu hanya untuk yang objek pajak yang menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini masih dari tahap itu, bagaimana objek pajak itu terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Kita pantau, kita telusuri apa penyebab penggunaannya, tidak maksimal, apa alasannya, itu yang kita telusuri. Kalau misalnya aplikasinya bermasalah, kita datangkan operator-operatornya yang bisa mengatasi masalah di objek pajak, sehingga harapannya ke depan, objek pajak bisa maksimal menggunakan alat ini dan pencapaian target pendapatan bisa kita capai dengan maksimal. Bu, ini pemasangan alat M-Posnya itu sudah berlangsung berapa lama, Bu? Sebenarnya ini sudah lama dilaksanakan. Ada 52 objek pajak yang
dilakukan pemasangan yaitu retribusi objek pajak hotel dan restoran utamanya sekitar 52. Cuman dalam pemakaiannya kita upayakan maksimal pemakaiannya oleh objek pajak. Nah ini yang kemarin yang kita terus pantau karena ada beberapa objek pajak yang masih belum maksimal atau malah kadang-kadang juga tidak digunakan. Jadi kita turun untuk melihat apakah betul-betul tidak digunakan karena aplikasinya memang bermasalah atau apa kendalanya. Kita upayakan tiap bulan kita akan evaluasi dan 3 bulan kita akan evaluasi dengan terkait dengan target pendapatannya. Kalau di sini Bu, di Fajarku ini apa kendalanya Bu? Tadi kita sudah telusuri karena kita lihat ada beberapa bulan tidak memakai. Tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan objek pajak bahwa memang ada beberapa kendala-kendala. Yang paling utama itu adalah sumber daya manusia penggunaan terhadap aplikasi. Ini yang berganti-ganti di objek pajak. Salah satunya itu menjadi sebuah masalah, tetapi kami tidak kurang-kurang untuk melakukan pelatihan, perbaikan terhadap dengan alatnya juga. Jadi kita turun untuk melihat apa masalahnya sehingga tidak terjadi pembiaran terhadap alat-alat tersebut dan tidak digunakan, sehingga kita maksimalkan pemakaiannya setiap bulannya. Apakah hal tersebut merupakan kebocoran PAD Bu? Kami begini, tidak melihat bahwa ini kebocoran, tetapi ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita gali tapi tidak maksimal pemakaiannya. Jadi upaya itu yang kita lakukan sekarang, pendekatan juga dengan objek pajak terkait penggunaan aplikasi, memberikan pemahaman. Jadi diharapkan pendekatan itu upaya pencapaian pendapatan bisa maksimal. Oh berarti selama pemasangan aplikasi. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Sekretaris BPKPD Bulukumba, ada Ibu Andi Irma Damayanti Untung. Dan terima kasih rekan Firki Arisandia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.